Tanam perdana varietas unggul baru teknologi Jajar Legowo Super yang diprakarsai oleh Balitbangtan diselenggarakan di Desa Trayu, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada hari Selasa 19 Juli 2016 yang dihadiri oleh Wakil Bupati Boyolali, Setda Provinsi Jawa Tengah, Kepala Balitbangtan, BPTP Jawa Tengah, Dandim dan Gapoktan dari Trayu dan Tanjung Sari. Diawali dengan potong tumpeng, selanjutnya dilakukan secara simbolis penanaman perdana VUB atau varietas unggul baru padi Jajar Legowo Super di lahan yang sudah disediakan. Teknologi ini dihasilkan melalui penelitian dan pengkajian pada berbagai lokasi di Indonesia. Selanjutnya dilaksanakan penyerahan simbolis benih varietas unggul baru dari Balitbangtan yang disaksikan oleh Wakil Bupati Boyolali kepada Gapoktan Kembang Tani, Kecamatan Banyudono, Kelompok Tani Sumber Agung Desa Pakisan Klaten, CV Lancariski, dan Koordinator PPL Kecamatan Banyudono. Selain itu dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama produksi benih varietas unggul baru padi antara BPTP Jawa Tengah dengan produsen benih padi CV Putra Utama Perkasa Pati dan PB WOS Nusantara Klaten. Kepala Balitbangtan juga berkesempatan meninjau lokasi lahan kering seluas 16 hektar yang akan ditanami tanaman hortikultura, buah-buahan seperti pepaya, semangka, umbi-umbian, dan tanaman padi jagung dan kedelai. Untuk meningkatkan produksi nasional melalui jalur intensifikasi, selain jalur intensifikasi yang ditempuh pemerintah sekarang. Ini penelitian yang terbaru adalah teknologi Jago Super yang meningkatkan produktivitas sampai 50% dibanding rata-rata nasional. Juga mampu menghemat biaya, juga mampu penggunaan pupuk kimia sehingga dia ramah lingkungan. Oleh karena itu, Jago Super ini rencana kita peruntukkan untuk panen pada Hari Pangan Sedunia yang ke-36 yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 30 Oktober, di mana Boyolali, Kabupaten Boyolali sebagai tuan rumah pelaksanaan Hari Pangan Sedunia. Oleh karena Jajar Legowo Super ini bagaimana supaya diterapkan secara masif seluruh Indonesia. Selain kita tanam di Boyolali ini, maka kita tanam juga ke 12 provinsi seluruh Indonesia, khususnya daerah-daerah basis beras, sehingga ada keyakinan ke kita bahwa sustenabilitas, keberhasilan produksi secara nasional bisa terjaga dengan baik. Yang sekarang ini berdasarkan ATAK mencapai 75,39 ton dan juga mencapai dengan persentase 6,42% adalah peningkatan yang signifikan, yang juga terjadi peningkatan untuk jagung dan kedelai. Ini yang jarang terjadi sepanjang sejarah 20 tahun yang belakangan ini, bahwa mampu terjadi peningkatan produksi. Ini berdasarkan BPS yang memiliki jaringan pengukuran pengamatan infrastruktur seluruh Indonesia. Ini kita capai dari 2015 tengah-tengah cobaan terjadi El Nino. Tetapi cara-cara suguhan teknologi mampu kita mengembangkan tanaman padi di daerah-daerah di luar sentral, mampu mengembangkan tadi di daerah lahan rawa yang memiliki potensi dikembangkan pada saat terjadi El Nino. Jadi ada kompensasi perluasan tanaman di tengah-tengah adanya daerah-daerah yang terkena El Nino. Dan alhamdulillah biar ini kita bisa lihat apa yang dihasilkan oleh ATAP, oleh BPS. Memang tidak begitu besar ada hematannya. Kenapa? Karena penggunaan biodekomposer mampu menurunkan penggunaan pupuk kimia sebesar 40% sampai 40%. Penggunaan biopestisida mampu menurunkan secara signifikan penggunaan biopestisida kimia. Dan juga secara simultan teknologi itu penggunaan varietas unggul baru mampu meningkatkan produksi sampai 12 ton gabah kering panen yang dicapai dibanding rata-rata nasional 5 ton yang dicapai. Kalau di Jawa Tengah rata-rata kurang lebih 6 ton, maka ini suatu peningkatan yang besar. Memang efisiensinya tidak begitu besar, tetapi yang pasti bahwa tidak lebih tinggi dibanding dengan yang secara yang selama ini yang kita varietas yang kita rekomendasikan adalah varietas Impari 30, 32, 33. Tetapi teknologi ini terbuka untuk semua varietas-varietas unggul dan berbagai agrosistem, khusus
khusus untuk sawah irigasi dan sawah tadam hujan yang menerapkan teknologi jajar lebur. Pemerintah tidak pernah merugikan, tidak pernah. Pasti ada hitung-hitungan. Karena wewenangnya ini adalah untuk kemaslahatan petani. Hasilnya ini benihnya juga kita akan bagikan secara gratis kepada petani. Dan juga petani terlibat di dalam kegiatan 100 hektar ini. Berarti dia mendapatkan nilai tambah menghasilkan suatu benih. Dan benih itu nilai ekonominya lebih tinggi dibanding hasil yang dicapai. Jadi yakinlah pemerintah daerah Boyolali begitu tinggi, begitu besar perhatiannya siapa kesejahteraan daripada petaninya, sehingga apa yang kita lakukan ini semata-mata pasti aku yakin tidak merugikan petani, dan aku yakin pasti menguntungkan petani. Petani lebih pragmatis. Petani sekarang memiliki hak yang besar. Pemerintah tidak pernah melakukan pemaksaan sekarang ini. Semua apa yang dilakukan petani pasti menguntungkan buat petani. Jarwo Super ini dihasilkan tahun ini, tetapi tahun ini juga disebarkan secara masif. Dan Jarwo Super ini bukan hanya mendemonstrasikan teknologinya, tapi sekaligus sumber benih varietas unggul baru akan dibagikan secara gratis terhadap petani melalui Badan Litbang Kementerian Pertanian. Ini semata-mata untuk percepatan penggunaan varietas unggul dan penerapan inovasi teknologi terbaru. Dari Desa Trayu, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Nyoman Ari, Agronews TV melaporkan.